Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya orang diri? Minta anak sehat selalu dan dimudahkan segala urusan. Salam semangat, salam cerdas untuk kita galo-galo, terkhusus kanco-kanco, adik-adik generasi Pedamaran. Tentu kita tak lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kita rasakan saat itu. Sariko, kami dari Gerakan Pedamaran Cerdas ada kegiatan diskusi atau bahasa kitanya nginco. Tapi nginco itu insya Allah nginco yang berfaedah. Dan kegiatan itu diadakan salah satunya untuk memberikan informasi dan ilmu kepada adik-adik yang beikuari lagi duduk di bangku SMA. Terkhusus adik-adik di kelas 12 yang sekiranya ada niatan untuk melanjutkan ke dunia perkuliahan. Dan Sariko bakal kita bahas tuntas dengan salah satu narasumber kita, narasumber yang luar biasa bahasa kitanya, berasal dari Pedamaran, putra Pedamaran asli. Beliau adalah Kak Muhammad Alfaris Kurniawan, putra Pedamaran asli, dan beliau itu salah satu kader Gerakan Pedamaran Cerdas juga. Dan sekarang beliau lagi menempuh pendidikan di salah satu sekolah tinggi kedinasan di Jakarta. Benar Kak Alfaris ya? Ya, benar. Ini merupakan salah satu kebanggaan tentunya bagi Kecamatan Pedamaran dan juga bagi Gerakan Pedamaran Cerdas. Oleh karena itu, pada Sariko kita bakal nanyo-nanyo ke Alfaris iko, cak mano caronyo ataupun persiapan apa bae nih harus disiapkan sebelum memasuki dunia perkuliahan. Tentu pasti banyak pengalaman dan barang tentu ada sebuah tips-tips dari Kak Alfaris sehingga Kak Alfaris bisa lulus di sekolah kedinasan tersebut. Langsung saja kita sapa narasumber kita Sariko. Selamat sore Kak Alfaris. Ya, selamat sore Kak Dayat. Sariko, kami dari Gerakan Pedamaran Cerdas bakal nanyo-nanyo Kak Alfaris mengenai seputar kuliah gitu, persiapan kuliah apa baik nih harus dipersiapkan oleh adik-adik SMA kita sebelum kita memasuki dunia perkuliahan. Mungkin penjelasan terlebih dahulu dari Kak Alfaris. Kepada Kak Alfaris dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan lagi, tadi sudah dikenalkan, nama kakak Muhammad Alfaris Kurniawan, panggilannya Alfaris atau Faris. Nah, sekarang di tingkat 3, balok 3 di Politeknik Statistika STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nah, tadi Kak Dayat nanya cak mano apa yang harus kita persiapkan sebelum kita menempuh pendidikan di dunia perkuliahan. Oke, jadi sebenarnya kuliah itu bukan sesuatu yang instan. Itu adalah suatu proses yang panjang. Jadi kita tuh tak pacak misalnya langsung kuliah baik. Kita harus menempuh SD dulu, harus SMP dulu, dapat ijazah SMP, SMA dulu, SMA atau SMK atau madrasah. Nah, jadi dari SD itu sebenarnya kita sudah mempersiapkan diri untuk ke kuliah. Kita sudah belajar membaca, belajar komunikasi. Di SMP juga kita belajar baik itu mata pelajaran, banyak lagi kan. Nah, di SMA, nah itu yang paling inti itu kita mempersiapkan kuliah itu di SMA. Nah, kalau aku pribadi, kakak pribadi itu di tingkat di kelas 3 SMA, di semester 5 dan di semester 6. Nah, itu yang paling kuat mempersiapkan diri itu di sana. Jadi di semester 5 atau pas kelas 3 SMA ya. Nah, itu apa namanya? Benar-benar mulai belajar mata pelajaran yang diujikan di ujian nasional, di SBMPTN, di tes-tes perkuliahan. Tapi emang dulu tuh yang paling senang itu mata pelajaran matematika
dengan fisika ya, 2 pelajaran itu. Wih, Jadi dari yo mantap. dari Jadi adik-adik SMA uh, yang tidak suka pelajaran MTK silakan untuk menyukai pelajaran MTK tersebut ya. nah ya benar. Jadi emang inti dari kita tuh biar kita mahir di suatu bidang, kita tuh harus sukai dulu, harus cintai bidang tersebut. Misalnya kita uh, pengen kuliah jurusan matematika, jurusan fisika, maka kita harus suka dulu matematikanya, suka fisikanya. Jadi kalau kita lah suka, dari semester 5 tuh emang belajarnya tuh bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, tapi karena emang kita senang. Jadi pas ngerjakan soal matematika itu rasanya hobi itu kan, jadi emang ngalur baik, tak perlu nak dipaksa orang tua dan sebagainya. Nah, yang paling intensif untuk perkuliahan itu di semester 6 Kak Dayat. Jadi di semester 6 itu lah mulai, kalau bahasa kitanya lah mulai yo sibuk lah istilahnya. Bahasa kitanya lah mulai bekerja lah ya. Ayo Persiapan ya. kita mulai persiapan untuk perkuliahan. Nah, jadi awal itu kan tahapnya tuh ada jalur undangan dulu, namanya SNMPTN kalau tahun 2018, SNMPTN. Nah, di SNMPTN ini dulu tuh alhamdulillah dapat kuota, dapat jatah untuk baca daftar jalur undangan ya. Nah, kemarin tuh ngajukan di SNMPTN di Universitas Diponegoro Semarang, Undip, ambil jurusan teknik elektro. Nah, tapi entah kenapa, mungkin takdir Allah ya, jadi mungkin setelah itu ada sesuatu yang lebih indah lagi. Mungkin setelah itu kegagalan, akan mungkin ada sesuatu yang lebih indah setelahnya. Jadi gagal di jalur undangan, dan kegagalan di jalur undangan ini bukan berarti kita menyerah, tapi justru makin semangat untuk milu tes. Jadi saking semangatnya, takut tak kuliah masa gitu. Takut tak kuliah. Jadi segala tes itu dimilui. Aduh, kemarin itu tak salah ada 6 tes. 6 tes perguruan tinggi dimilui galau, baik itu swasta, beasiswa, negeri sampai kedinasan dimilui galau. Jadi kemarin itu ada 6 tes yang aku milui. Ada Sampurna University, Presiden University, ada Polsri ya, Politeknik Sriwijaya, Unsri, terus STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan juga beasiswa dari Sinarmas. Ada 4 itu. Jadi sebenarnya kunci apa yang harus kita persiapkan itu sebenarnya ya kita mulai belajar, baik itu belajar mata pelajaran yang diujikan, juga belajar mempersiapkan diri kita sebagai mahasiswa nanti. Mulai dari cara berkomunikasi, bersosialisasi dengan kawan-kawan itu harus disiapkan sejak kita SMA. Nah, dari ke-6 nih Kak Alparis milui tes tadi, ada berapa banyak lulus Kak Alparis? Dari 6 tes, alhamdulillah lulus galau kemarin itu. Jadi emang dicoba galau kan, saking semangatnya tadi. Jadi ya alhamdulillah kemarin itu ke-6-6-nya lulus. Aku kaget kan. Aku laju bukan lagi bingung cak mana nak lulus, bingung nak milih mana. Masya Allah. Jadi dari ke-6 itu universitas apa baik Kak? Nek lulus itu. Nek di milih tes itu nek ke-6 itu apa baik? Ah iya, tadi itu Sampurna University. Sampurna. Ada Presiden University. Nah, dua-dua itu swasta ya. Dua swasta. Terus negerinya ada Polsri, Unsri dengan ya 2 itu negeri ya. Nah, setelah itu ada lagi ikatan dinas, tapi bukan negeri, ikatan dinas swasta itu dari beasiswanya Sinarmas, APP Sinarmas ya, di Sinarmas. Bandung, di ITSB. Terus yang terakhir itu di kedinasan pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Oh, mantap. Jadi dari ke-6 tersebut 6 yang dimiliki tes semua galau-galaunya lulus, dan tentu kalau orang tuh kan bingung gitu kan, milih apa lemah tak lulus gitu, jadi bingung nak mana tesnya. Dan sekarang tentu sangat luar biasa gitu kan untuk kita galau-galau ada di SMA. Kak Alparis lulus ke-6-6-nya dan malahan dia bingung nak masuk di mana. Dan tentu pertanyaan selanjutnya gitu kan, timbul pertanyaan untuk kita ada di SMA. Dari ke-6 nek lulus itu ya mungkin ke-6-6-nya adalah salah satu tempat nek terbaik gitu kan, tempat nek paling bagus. Ada Sampurna tadi, ada Sinarmas, ada Polsri, ada ikatan dinas. Tentu itu suatu tempat yang baik kalau, dan
ya bisa dikatakan tempat sempurna gitu. Nah lantas dari keenam tersebut kenapa menjadi apa ya STIS sebagai pelabuhan terakhir kakak gitu kan, ada apa dari pilihan tersebut? Oke, ya. Jadi pertama kan dari 6 yang lulus itu dibandingkan dulu yang mana yang paling bagus, perguruan tingginya yang mana yang paling bagus. Terus juga dari sisi biayanya yang mana yang paling istilahnya murah ya. Terus selain biaya juga dari peluang kerja, peluang kerja. Jadi keenam itu yang mana yang kira-kira paling cetok kita baca gawe gitu kan. Nah, jadi kemarin tuh dikerucutkan itu ada siswa ada 4. Jadi ada Polsri, ada Polsri di teknik listrik, di Unsi teknik elektro, di APP Sinarmas itu teknologi pulp dan kertas, terus di statistika, di Politeknik Statistika. Nah, setelah mikir-mikir tuh dikerucutkan lagi jadi 2 kan, karena yang gratis cuma ada 2 kan, di beasiswa tadi Sinarmas sama beasiswa pemerintah di STIS. Nah ini sebenarnya arahnya itu lebih condong ke Sinarmas awalnya, karena caknya tuh lebih cepat kan lah ikatan dinas, jadi lah cepat begawe di perusahaan besar kan, di pabrik kertas, di Oki Pulp and Paper kan. Tapi lah tuh mikir lagi kapan lagi nak mengabdi untuk negeri, jadi akhirnya memutuskan milih jadi ASN di Badan Pusat Statistik. Jadi milihnya STIS ya. Kita beri tepuk tangan ya untuk ke Alparis, tentu suatu motivasi yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan ada timbul pertanyaan lagi gitu kak, mungkin ada adik-adik bertanya cak mano lah kak cara-caranya ataupun tips-tips persiapan sehingga kak Alparis itu pacak lulusan 66-nya. Mungkin adik-adik yang menyaksikan pada hari ini tentu kepengen gitu kan lulus ke 66-nya juga. Mungkin ada tips tersendiri dari kakak kan sehingga adik-adiknya mau bisa menerapkan gitu. Ada penerus lah gitu dari pedamaran kan, karena ya katakanlah baru ke Alparis sendiri gitu dari kecamatan Pedamaran yang bisa lulus di STIS, lulus di mana-mana gitu kan, tentu itu sangat luar biasa sekali. Ya bagaimana kak? Jadi untuk tipsnya aku tuh sebenarnya senang ngerjakan soal-soal. Jadi sehari itu mungkin ada 1 soal ujian nasional digawe ke matematika selesai gitu kan. Terus kadang juga beli buku sukses ujian nasional The King gitu kan. Ada buku SBMPTN, terus juga buku-buku, pokoknya buku-buku mata pelajaran, soal-soal, kumpulan soal-soal. Terus juga belajar CBT itu dari komputer, itu ngerjakan soal pakai waktu di simulasi. Jadi begitu langsung ada nilainya kan, selama 2 jam ngerjakan dapat nilai masih 70, berarti harus evaluasi lagi sampai kita dapat 100, berkali-kali dapat 100. Nah kalau lah sudah cek itu dicoba di ujian nasional, alhamdulillah berhasil. Di ujian nasional berhasil, dicoba lagi di tes Polsri waktu itu kan, di tes Polsri. Pas lihat soal Polsri itu, oh ini lah sudah galau kok kerja kan, tinggal jawab baik. Makanya kemarin tuh lebih cepat dari waktu yang dikasih kan di Polsri. Nah kalau di SBMPTN itu ya alhamdulillah, SBMPTN untuk soal TPA itu kan ada TPA, ada Saintek. Nah di TPA tuh alhamdulillah lancar. Nah pas di Saintek tuh baru kesusahan di kimia dengan biologi, karena bukan bidangku kan, bidangku fisika sama matematika. Tapi alhamdulillah karena yang diambil teknik elektro, jadi ya lulus juga. Di STIS juga itu, jadi kan senang matematika. Jadi tipsnya adalah latihan soal, sering-sering latihan soal dan menyenangi mata pelajaran enggak ya. Tentunya apapun basic adik-adik sekalian, entah itu lebih senang di Anteka, lebih senang ke biologi, terserah mata pelajaran apa saja, yang penting senang. Dan ketika pelajaran itu senang dan masuk ke hati, insya Allah mudah untuk kita terapkan. Jadi pengalaman sangat berharga ya, sangat luar biasa yang diberikan oleh Kak Alparis Sariko. Tentu banyak ilmu nih kita dapat Sariko dari apa nih disampaikan oleh Kak Alparis. Mungkin terakhir ya dari Kak Alparis, mungkin kata-kata motivasi, kalau bahasa itunya tuh closing statement dari Kak Alparis untuk adik-adik di SMA sekarang.
Oh ya, terima kasih Kak Dayat waktunya. Jadi kuliah itu sebenarnya orang tuh banyak tujuan, bukan cuma nak bekerja. Ada juga orang yang kuliah tuh tujuannya untuk eh, menambah pengalaman, menambah relasi, dan menambah pengalaman organisasi. Ada yang tujuan tuh emang fokus dia nak bekerja di bidang tersebut. Ada juga yang kuliah karena dipaksa orang tua ada. Nah, jadi yang paling penting tuh apa motivasi kita untuk kuliah, terus apa bidang kita. Jadi kalau kita senang misalnya pertanian, nah maka kita dalamilah pertanian. Tak selamanya kita tuh harus pintar matematik, karena kuliah tuh bukan baik jurusan matematik, banyak jurusan lain kan. Banyak nih tak senang matematik, masih banyak pertanian, jurusan mungkin kimia dan sebagainya kan. Terus mungkin tetap semangat untuk adik-adik sekalian, tetap semangat belajar boleh, tapi ya jangan lupa bersosialisasi juga, karena di kuliah itu bukan baik kita belajar tapi kita bersosialisasi. Nah intinya tetap semangat, jangan lupa berdoa, jangan lupa minta doa orang tua, terus juga minta doa dengan guru, konsultasi dengan guru, karena ilmu akan berkah kalau gurunya tuh menyampaikan dengan ikhlas. Insya Allah berkah untuk kita. Ya baik. Kurang diri itulah tadi nginco lako mongkah nginco iko berfaedah bermanfaat terkhusus untuk adik-adik SMA nih beko hari lagi di kelas 12 lagi pokoknya di bangku SMA. Dan kata Kak Alparis di awal tadi bahwasanya persiapannya bukan instan gitu. Dimulai dari kita SD, SMP. Nah, itu salah satu merupakan proses untuk menuju apa nih kita inginkan gitu kan. Dan Kak Alparis tadi nyampaikan dia mulai fokus di semester 5 ya, di kelas 12 SMA semester 5 lah mulai fokus gitu tentang apa nih dia tuju gitu. Seandainya kita nak kuliah di mana, nama kok kita harus persiapkan gitu. Tadi tips diberikan oleh Kak Alparis, sering-sering latihan soal, sering-sering melihat konten-konten yang bermanfaat yang berhubungan dengan pelajaran. Dan tentunya kata Kak Alparis tadi, semangat belajar, cintai mata pelajaran kita, entah itu nak mata pelajaran apa baik, dan carilah apa istilahnya tuh kita condong kemana gitu kan, basic kita tuh kemana. Seandainya basic kita di pertanian, maka kita harus dalami pertanian. Kalau seandainya kita basic itu di agama, maka kita harus dalami agama. Jangan sampai kita basicnya di agama tapi kita masuk di pertanian, ataupun basic kita di matematika tapi kita masuk di bahasa Indonesia. Itu saya rasa tak tepat gitu. Jadi kita banyak-banyak konsultasi, banyak-banyak bertanya dengan orang yang berpengalaman. Tentu dengan kita banyak bertanya, maka kita bakal terbuka gitu kan, pemikiran kita terbuka, dan tentu kita banyak akan mudah paham gitu kan, akan menghadapi hal-hal aja itu. Jadi sekian nginco sariko kepada adik-adik SMA di sekarang masih SMA, sekiranya masih ada pertanyaan di menjanggal gitu kan, ataupun kurang puas dengan hasil nginco sariko, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat di akun YouTube Gerakan Pendamaran Cerdas. Lagi bakal kami jawab ya di kolom komentar gitu kan. Iya. Benar ya, Kak Alvaris siap untuk menjawab kan? Siap, Ya. siap. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, kirimlah pertanyaan terbaiknya, karena pertanyaan itu bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Jangan malu bertanya, kalau kata orang tuh malu bertanya sesat jalan. Jadi sekian Nginco Hariko, dan terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan share video itu. Kalau bermanfaat ambil sebanyak-banyaknya. Kalau menurut adik-adik sekalian Niko tak bermanfaat dan sia-sia, yo kami mohon maaf dan silakan untuk diabaikan. Terima kasih, kami dari Gerakan Pendamaran Cerdas mengucapkan semangat untuk adik-adik SMA, dan semoga kita sukses selalu dan bisa membanggakan pendamaran kita tercinta. Semangat. Semangat. Terima kasih Kak Alvan. Terima kasih.